حفظ الله عليك يا الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد ورحمة الله صلى الله وسلم على نبينا ورحمة الله وعلى وصحبه وآله وسلم. إنك تعلم بنيتنا بأن قرآن النبي صلى الله عليه وسلم من جنتك لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وتقبلها منا هدية لها واجعلها رزقا وفداء لها من النار واغفر لها وارحمها وعافها من عذاب القبر برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Dan hadirin sekalian di hadap-hadap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qala sahibul manakib Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah wa hassasahu bihamli asarihi wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah wa ashkuruhu anna manna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya'u wal awliya'u min asrarihi rabbaniyah wa waffaqana limutaba'ati sunnatihi mulbahiyatis saniyah. Wa usalli wa usallim ala man sajada lahul malaku wa huwa fi zahri abihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bis sabilin nuri, amma ba'd. Kemudian daripada itu, maka ini adalah sebahagian manakib atau riwayat hidup Guru Sakumpul radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Guru Sakumpul, beliau adalah seorang yang sangat alim lagi mengamalkan ilmunya, seorang arif billah, seorang saleh yang tenggelam dalam mencintai Allah dan Rasulnya, seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariat, tarikat dan ilmu hakikat, seorang ulama yang dimasyhurkan Allah di masanya. Ayahnya bernama Haji Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Mubti Khalid ibnu Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhum. Ibunya bernama Hajjah Masliyah binti Haji Mulia bin Muhid radhiyallahu anhum. Beliau dilahirkan pada malam Arba tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah bersamaan dengan 11 Februari 1942 di Kampung Tunggul Irang, seberang Martapura. Di waktu kecil beliau selalu berada di samping kedua orang tuanya dan nenek beliau yang bernama Salbiah.
yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang, namun disiplin dalam pendidikan sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan ilmu tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri, serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian, guru pertama dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita mengadakan yaitu acara haul daripada guru sekumpul atau guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan dengan kita membaca daripada manaqib maupun mendengarkannya diturunkan rahmat oleh Allah, dan dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan dengan membaca ini akan memberikan manfaat bagi kita. Mudah-mudahan bertambah iman kita, bertambah kecintaan kita kepada Allah, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara peringatan-peringatan atau manaqib-manaqib yang kita baca itu adalah merupakan sesuatu penggugah hati kita untuk bisa mengikuti jejak langkah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Walaupun mohon maaf, membaca manaqib kadang-kadang sering kita dengar, ya Allah. Nah, di mana-mana kadang-kadang kita sering mendengar. Tapi dengan seringnya kita mendengar, mudah-mudahan hati kita terbuka, hati kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena ujar Allah taala, "Fadzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, karena peringatan itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Nah, jadi setiap apapun yang kita baca yang bisa membawakan nasihat kepada diri kita, itu akan membukakan hati kita menjadi orang-orang yang cinta kepada orang-orang yang alim maupun orang daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat memang riwayat daripada guru sekumpul, beliau sudah mulai sejak kecil ditanamkan yaitu akhlak-akhlak yang mulia daripada orang tua beliau. Nah, ini adalah salah satu daripada contoh yang baik benar bagi kita. Artinya kalau kita hendak berhasil menjadikan anak-anak kita menjadi orang yang saleh, orang yang salehah, maka sejak dini, sejak kecil sudah kita yaitu mendidik mereka. Nah, karena dengan didikan sejak kecil inilah akan membawa anak itu senantiasa selalu mengingat apa yang inya lihat, yang inya dengarkan. Kadang-kadang kekanak-kanak itu lah, masa-masa kecil itu kadang-kadang mengingatnya itu lebih kuat lah ketika kita nanti sudah berjalan waktu demi waktu yang kita lewatkan. Nah, ini biasanya makanya dianjurkan benar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ujar beliau di antara perkataan beliau, adibu auladakum, artinya berilah atau pelajarkanlah adab kepada anak-anak kalian ketika pada waktu kecil, karena mereka itu pasti ingat dengan apa yang mereka dapatkan daripada pendidikan-pendidikan tersebut. Nah, sehingga daripada inilah mungkin guru sekumpul ini dengan berkat daripada pengajaran orang tua sejak kecil, maka beliau menjadi anak yang ibaratnya tuh menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang berilmu akhirnya nantilah. Nah, ini disebutkan di dalam kitab ini. Dan adapun di antara kita ambil nasihat-nasihat daripada guru sekumpul, karena mungkin mohon maaf ketika kita melihat seseorang itu menjadi aulia Allah, seseorang itu menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ada sesuatu yang inya punya, tentu inya mempunyai sesuatu yang di dalam hidupnya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itulah
Kadang-kadang kita membaca daripada riwayat hidup orang-orang saleh supaya kita bisa mengikuti jejak langkah mereka. Kada apa, bukan kita hendak jadi wali, kada apa, jauh bang kita nih jadi wali lah. Hendak awan jadi wali, cuma kita bisa mencontoh barang, kita mengikuti barang. Kada semua, sedikit barang kita ikuti, contoh-contoh yang baik, contoh-contoh yang diberikan oleh para ulama, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara daripada wasiat radhiyallahu anhum, di antaranya kata beliau, nah mungkin ini manakib ini dikarang oleh Guru Menawar lah. Nah, Guru Menawar itu mungkin beliau mengingat atau bekas daripada apa-apa yang diajarkan oleh Guru Sekumpul lalu dicatatlah. Nah, di antaranya nasihat Guru Sekumpul adalah yang pertama, hormati olehmu akan ulama, ujar Sidin. Nah, Sidin menyuruh kita sekalian untuk bisa menghormati atau memuliakan daripada ulama. Karena kan di dalam hadis Nabi dikatakan akrimul ulama, muliakanlah ulama. Fa innahum indallah, karena di sisi Allah mereka itu al-qurama, dimuliakan, mukramuna, dan dimuliakan oleh orang-orang langit maupun bumi. Nah, jadi kita memuliakan ulama itu kayaknya wajib lah hukumnya. Cuma kalau ulamanya sendiri, kada mau pang mereka itu minta mulia akan, minta tinggi akan, kada itu nang bujur-bujur ulama kayak itulah. Nya ulamaan aja kira minta mulia akan juga, punya kada disuruh orang ke tengah Sidin bulik yang lah. Punya kada disuruh orang umpamanya baca doa merajuk Sidin lain lah. Nah, ngaran ulama itu adalah nang mengayomi, ulama itu adalah nang mendoakan, ulama itu adalah orang yang mengasih sayangi kepada umat, itu ngaran ulama. Makanya Nabi menyuruh untuk memuliakan, menghormati para ulama. Jadi kita ketika mohon maaf adalah ada ulama nang nyata-nyata sudah masyhur, lalu kadang-kadang kita mohon maaf kada hendak memuliakannya, itu salah siapa? Salah kita lah. Nah, karena bila kita kada memuliakan, berarti sama ibaratnya kita adalah orang yang diantaranya kada sesuai dengan apa yang disuruh oleh Nabi. Bahkan ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam diantaranya inilah, ujar Nabi antaranya, man akrama aliman, barang siapa yang memuliakan akan orang alim, faqad akramani, maka sungguh ini yang memuliakan aku, ujar Rasulullah. Nah, secara kada langsung orang memuliakan ulama itu adalah memuliakan akan Nabi. Wa man akramani faqad akramallah, kata Nabi. Barang siapa yang memuliakan aku, maka sungguhlah ia itu memuliakan akan Allah Ta'ala. Wa man akramallah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah, maka tempatnya lah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi maksudnya bila orang menghormati, memuliakan ulama, tempatnya adalah di surganya Allah, karena al-ulama'u warasatul anbiya. Nah, jadi jangan kita umpat-umpatan orang nang kada hendak memuliakan ulama nang masyhur, sudahlah nang nyata-nyata sudah masyhur lah. Nah, ulama itu buktinya Bang, buktinya banyaknya orang yang mendoakan, banyaknya orang yang ketika hadir dalam yaitu haul beliau. Jangankan waktu hidup, mati aja luar biasa nang hadir lah. Jangankan nang hadir pulang, nang rela jasanya, nang rela duitnya, mereka semuanya mengadakan secara cuma-cuma aja. Ya kalau lah rest area banyak makanan, minuman, semuanya silahkan. Bahkan ada yang berbagi duit. Nah, ini kemana mencari inilah? Kalau kita lihat-lihat, siapa hakun kayak itu? Lah, kada disuruh-suruh inilah hakun mengadakan kayak itu. Nah,
bersusah-susah payah, jangan dipikirkan lah puyuh awaknya, duitnya habis ya kalau lah, tapi hati orang ikhlas, hati orang bersih. Ya guru Rasid Rida bakisah, ujar guru Rasid Rida, aku ujar sidin ketika anak asa kumpul kumah padatnya jalan limbah padat ujar sidin jalan, aku ini kauyuhan kalaparan parutnya biasanya aku hendak masuk rest area asa supan ketahuan deh mau guru ke rest area juga iyalah asa supan ya sidin lah orang gambut jauh sidin lah. Nah, kemudian ujar sidin apa lagi, ujar sidin aku duduk kayak nukar pentol, cucuk pentol kada tahu lagi di sini aku mencucuk berapa buting ya sambil ada nang aku lihat ujar sidin di daerah nang sana ya sidin aku memandang banyaknya manusia, manusia situ bergerombol ujar sidin, manusia apa orang tuh nang dicari apa, orang itu nang dihurungin apa orang tuh. Lihat sekalinya ujar sidin berbagi amplop. Nah berbagi amplop ujar sidin ada juga orang berbagi amplop. Nah jadi ujar hati nang guru Rasid Rida tadi ujar saya hendak juga aku umpat nih, nak umpat aku hatiku nak umpat ambil amplop nih nah, cuma mengambil amplop ini ketahuan aku supan benar. Kadang apa ujar sini aku memang ambil tuh nak tahu isinya berapa, nah di amplop tuh isinya berapa. Jadi orang berapa kulihat ujar sidin orang itu nah asana karena bisa ada juga nang berbulik pulang mengambil amplop tuh, cuma hebatnya nang memberi amplop nih kada tahu pokoknya siapa aja nang bermobil kah, nang berkendaraan kah, nang berjalan beri terus singgah pak amplop nah karena habis ujar sidin dia berlima menjaga ujar sidin berlima nang menjaga amplopnya. Nah karena bila habis aku masuk ke rumah ambil pulang bakabat-kabat nih, jadi kada berhabisan banyak amplop nih kada tahu jong diisi katanya lah. Kamu isi katanya kada tahu kisahnya lah. Nah jadi ujar sidin luar biasa, artinya kada bertakon ikam sugih kah, ikam orang ini kah, kada ada, pokoknya bagi terus. Luar biasa. Nah, luar biasa ini ujar sidin sampai aku menyaksikan seorang ujar sidin inilah mungkin daripada kemuliaan sahibul haul yang dihauli tersebut. Nah ada sebujur nih sidin itu orang nang dermawan, orang nang pamurah ya Allah. Karena kan syarat wali itu bisa khawatin nafsi jar, yaitu inya itu orang nang pamurah tenaganya, orang nang pamurah hartanya, itulah orang wali itu diantaranya daripada yaitu lakas diangkat kewalian seseorang itu lantaran pemurahnya. Nah guru sekumpul dasar orang yang paling pemurah ya Allah beliau, maka riwayat beliau itu banyak benar. Guru sekumpul ini tentang kepemurahan sidin itu ada kawan dulu berkisah ujar kawan itu guru sekumpul ini dulu waktu pengajian di hanya buka nih di sekumpul ujar kawan tuh ya biasanya banyak nah murid-murid tuh ujar sidin kada kayak kita beristilah memberi guru tuh bersalaman kada bahari itu ujar kawan tuh memberi guru tuh maandak duit maandak amplop tuh di bawah hambal-hambal. Nah gitu ibu hambal mana ada juga nama memberi rokok aja lah bahari itu guru tuh rokoknya bentol ketujuh benar sidin. Nah, rokok bentol tuh lah nang biru kabari. Nah tuh ketujuh benar guru sekumpul tuh waktu dulu waktu nang di sekumpul nang pertama-tama tuh lah. Nah jadi ujar kawan itu berkisah bila sudah tuntung pengajian maka sidin itu dikumpulkan anak buah berataan hadam-hadam nih yuk di sini hadam kumpulan berataan bah tuntung pengajian si berataan bah tuntung pengajian dikumpulkan imbah dikumpulkan lalu nang di bawah-bawah hambal nih diambili amplop-amplop duit-duit yang ada itu lah. Nah jadi mbah itu ujar guru bawa ke sini. Nah ibu bawa ke sini seberataan
Lalu di antara anak buah itu cerita kawan itu dibagi jasa berataan lah. Nah amplopnya saya buting seorang. Kada ada pang guru tuh melihati duitnya berapa kada ada dibuka adalah hanya dibuka kira-kira aku aja pengganalnya, aku aja pembanyaknya yang lah aku penggurunya yang lah. Nah aku penggurunya istilahnya kayak lah. Nah tapi guru tuh kada dibagi sidin letak berataan, dapat berataan amplop. Ayo ujar sidin kita sama-sama buka. Nah berapa isinya? Membuka seberataan. Ini banyak, tapi paling pembanyaknya ya guru bang sudah. Padahal ada pembukaan lah. Nah, cuma ada pembukaan, cuma guru dia nambah banyaknya. Nah ini masing-masing rezeki. Ujar sidin nantinya guru itu pemurahnya luar biasa. Menjadi bahari sudah aja guru itu kurangnya senantiasa bersifat dermawan. Nah inilah namanya Bapak kan mungkin sidin itu salah satu orang yang diangkat kewalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ujar Nabi juga artinya seseorang itu diangkat oleh Allah bukan lantaran bikasratil ibadah, bukan banyaknya ibadah, tapi bi sakhawatin nafsi wal istihanah bid dunya. Yang kedua adalah ini ada cinta lawan dunia hatinya. Nah itu dia terwujud nih orang pemurah ini dasar ada cinta pang hatinya lawan dunia. Nah artinya dibari-barinya aja kayak itu kan. Nah itu diantaranya. Nah jadi ujar siapa? Ujar guru sekumpul, ujar sidin mulia akan oleh engkau akan ulama. Nah itu dia hormati lah. Dimana aja ulama itu kita memang ulama kadang minta hormati, cuma kita nama hormati inilah kita nama mulia ini, yang memuliakan inilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nya buliknya kepada kita juga lah, mohon maaf, jangankan ulama, orang biasa saja munya kita muliakan, tetap aja Allah Ta'ala memuliakan lawan kita. Mohon maaf, apalagi ulama, orang biasa saja kita muliakan, ya lah. Nah umpamanya itu sudah baik. Nah apalagi ulama, nah ini lebih baik lagi lah. Nah itu diantaranya ujar sidin. Nah dan ujar sidin baikkanlah sangkamu terhadap yaitu orang-orang Islam. Nah berbaik sangka ujar sidin kepada siapapun, karena bagus orang yang berbaik sangka inilah. Nah karena baik sangka ini adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bersih hati kita, supaya kan ada sifat dengki di hati kita ya. Kalau lah orang yang berprasangka baik ini nah supaya membersih hati kita, supaya kita menjadi orang yang bersih hati kita. Nah kadang-kadang sifat dengki ini yang timbul paling rancak di hati kita lah. Nah karena prasangka yang kada baik kadang-kadang terhadap orang lain. Allah pun demikian juga ya Allah. Nah makanya ujar di antara perkataan ulama, orang yang mudah untuk mati dalam husnul khatimah, mereka itu adalah orang yang husnuzan billah wa husnan bi khalqillah, yaitu orang yang baik sangka kepada Allah dan orang yang baik sangka dengan hamba-hamba Allah Ta'ala. Nah itu kita lan Allah baik sangka bagus, karena baik sangka lan Allah itu ujar Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, inda zanni abdi ana inda zanni abdi, sesungguhnya aku ujar Allah taala menurut sangkaan kalian. Bila kita menyangka baik, maka pasti baik yang datang kepada kita. Makanya oleh karena itu yang paling bagus itu af'alullah kulluha jamilun, gawian Allah semuanya baik pandangan kita, maka kita kawah husnuzan ya Allah lah. Gawian apa aja daripada Allah Ta'ala baik semuanya, maka kita kawah husnuzan, berbaik sangka dengan Allah. Ada kisah di dalam kitab tuh, ada seseorang raja punya yaitu hamba, seorang hamba ini orang saleh, orang yang taat kepada Allah. Setiap kejadian maka ini tuh senantiasa berkata al khairu muhtarallah, ujarnya
kebaikan itu adalah ujarnya yang terbaik itu adalah sesuatu yang sudah Allah pilihkan kepada siapapun. Nah, itu yang terbaik ujarnya Allah sudah memilihkan kepada siapapun. Jadi ucapannya senantiasa itu. Ketika itu nih raja sedang makan, kalau lah raja sedang makan, sedang makan daging. Kemudian setelah itu sekalinya terlepas si pisau itu sampai memotong tangan. Jadi ujar si budak tadi, al khair muhtaram, itu adalah sesuatu yang paling baik menurut pilihan Allah. Jadi tersinggung raja. Nah, itu adalah paling terbaik. Ujar raja, kenapa? Jadi istilahnya aku terpotong paling baik, artinya menurut ikan. Jadi ujar raja kepada anak buahnya, masukkan ke penjara laki-laki itu, karena ini mau ucapkan inilah paling terbaik, padahal terpotong tangan. Misalnya suatu hari raja ini berburuklah ketika itu. Kemudian setelahnya masuk penjara, ujarnya pulang, al khairu muhtaramah. Kebaikan itu adalah sesuatu yang sudah dipilihkan oleh Allah. Yang paling terbaik itu adalah pilihan Allah olehnya. Ini mau ucapkan syukur masuk penjara. Ya kalau lah, imbah di penjara, syukurnya. Kemudian beberapa hari kemudian si raja ini berburu dengan beberapa pengawalnya ketika itu. Kemudian beberapa pengawal lalu hendak berburu ke hutan. Lalu ketika itu ada orang-orang hutan, artinya orang-orang penghuni hutan. Nah mereka itu pemuja-pemuja dewa menangkap setiap orang yang masuk hutan itu. Lalu dipersembahkan lawan dewa-dewanya. Sekalinya raja lawan pengawal tadi ditangkap seberataan. Nah, matian nam seberataan. Ujar raja, nih kita nih. Mulai pengawal habis dipersembahkan lawan dewa, matian seberataan. Sekalinya si raja ini hendak dipersembahkan, ketika itu ujar ketua nang persembahan itu, oh ini tangannya kada lengkap, orang ini tangannya dewa kita kada menerima orang yang kada lengkap tangannya, yang mas terpotong lah. Jadi ujar siapa tadi nang ketuanya itu, ini bebaskan aja orang ini. Ketika itu si raja ini bebas sekalinya, bulik inya ke rumah, berpikir, ini sekalinya maknanya sesuatu apapun yang Allah gawi itu adalah sesuatu yang paling baik ujarnya. Sadarnya ketika itu. Lalu dikeluarkanlah orang saleh tadi dari penjara. Jadi ujar raja ketika itu. Nah, ketika itu ujar raja, wahai pemuda, kenapa ketika engkau masuk penjara engkau mengatakan itu adalah sesuatu pilihan terbaik menurut Allah Ta'ala? Ujarnya, wahai raja, seandainya pian kada masuk akan ulun ke penjara, pian pasti membawa ulun kainah berburu, maka ketika itu ulun pasti mati juga. Nah ini hebatnya, artinya segala sesuatu itu gawian Allah adalah sesuatu yang terbaik. Kadang-kadang kita melihatnya ya kalau lah secara ibaratnya, secara zahirnya kali baik, padahal di dalam pilihan Allah itu adalah sesuatu yang paling baik. Nah inilah yang kadang-kadang sangka itu, nah makanya sangka itu senantiasa sangka baik aja, artinya sangka baik segala sesuatu nang Allah lakukan. Af'alullah kulluha jamilun, semuanya anggawian Allah jamil, baik semuanya Allah. Maka hati kita akan lapang dalam kehidupan. Sama kita lawan manusia, bila kita kawa yaitu ujar si sangka baik, maka lapang juga hati kita, kadada rasa iri dan dengki. Nah itu diantaranya lah. Nah, dan ujar Guru Sompol lagi, murahkan hatimu ujar Sidin, artinya maafkan setiap orang yang punya salah lah, dan murahkan ujar Sidin hartamu, dan manusia
dan maniskan ujar Sidin mukamu terhadap orang lain, dan jangan engkau menyakiti akan orang lain baik dari segi badannya atau hatinya. Nah, ini beberapa daripada yaitu perkataan atau nasihat daripada guru sekumpul sewaktu beliau hidup. Jadi luar biasa juga lah. Nah, jadi banyak diantara perlakuan-perlakuan, sifat-sifat yang mulia yang dipunyai oleh guru sekumpul. Luar biasa Sidin inilah. Nah, ini diantaranya kelebihan daripada beliau tersebutlah. Nah, walhasil bahwa keutamaan beliau sangat banyak, perilaku utamanya sangat nampak, bahkan lebih nampak dari matahari waktu zuhur. Beliau wafat pada subuh hari Arba 5 Rajab tahun 1426 Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 Agustus 2005 Miladiyah. Jumlah umur 65 tahun Hijriah atau 63 tahun Miladiyah, dan dimakamkan di samping makam Al-Alim Al-Fadil Al-Arif Billah Asy-Syaikh Haji Saman Mulia nama Marina Sidin lah. Nah, di Sekumpul, di komplek Ar-Raudhah Sekumpul, dan makamnya banyak dikunjungi orang dari berbagai daerah. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepadanya dan kepada kita atas berkat keridhaannya, dan menolong kita atas pertolongannya yang sangat luas. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sebahagian yang kita baca daripada manaqib guru Sekumpul, mudah-mudahan kita dapat manfaatnya, dan mudah-mudahan sedikit banyaknya kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sampai sini saja yang dapat kita bacakan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wasyafa ni'mah wad diya wan nur bahjal surur khususan Syekh Muhammad Zainal min yaumina hal ba'ts wan nusyur. Rabbana ighfir lana wa li ikhwani sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yagib, tawassalna ilaika bil habib ta'li hajatina ya Allah, ta'li hajatina wal muslimina qarib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedikit kita bacakan, ini ada undangan dari Masjid Silahul Mukminin.